Halo semua, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan membahas Microsoft Excel. Sebelum itu kalian harus tahu dulu nih Microsoft Excel itu untuk apa. Jadi Microsoft Excel itu adalah program aplikasi dari Microsoft Office untuk mengolah, menghitung, menganalisis, memvisualisasikan data numerik atau kuantitatif secara efisien melalui susunan sel, baris, dan kolam. Dilengkapi fitur rumus, fungsi, serta grafik untuk berbagai kebutuhan seperti laporan keuangan, data statistik, hingga perencanaan bisnis. Nah, di fungsi utamanya itu yaitu pengolahan data numerik, analisis data, visualisasi data, pengorganisasian data, atau otomatisasi. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau membuat data kayak seperti data keuangan ataupun memvisualisasikan data lah. Terus untuk menganalisis, untuk menghitung, nah teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel. Nanti saya akan mempraktekkan beberapa contoh rumus untuk penggunaan Microsoft Excel. Siapa tahu nanti bisa berguna buat teman-teman semua. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya penjumlahan dalam Excel. Baik itu kalian mencari nilai tinggi, nilai rendah, nilai rata-rata, dan total, ataupun perkalian, pertambahan, pembagian, dan pengurangan. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai contoh sudah menyediakan data tabelnya. Nah, untuk rumus penjumlahan yaitu ada di sama dengan, terus masukkan angka yang akan dijumlah. Sebagai contoh itu saya sudah praktekkan. Nah, ketika kalian ingin mencari pengurangan, pembagian, atau yang lainnya, kalian bisa klik sama dengan, lalu klik bagian yang akan dijumlah atau dikali ya. Lalu setelah itu di enter saja. Untuk contohnya kalian bisa lihat ya, caranya seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, contohnya seperti itu ya untuk penjumlahan. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan total. Dan untuk rumusnya sendiri kalian bisa lihat dan bisa diingat-ingat ya, ada di layar yang saya tampilkan. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Untuk mencari nilai tinggi kalian bisa masukkan rumusnya yaitu sama dengan maksimal, lalu klik bagian yang akan dicari nilai rata-ratanya ya. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat. Terus selanjutnya yaitu nilai terendah. Nah, kalian bisa masukkan yaitu sama dengan min. Nah, terus klik saja bagian yang akan dicari nilai terendahnya. Itu saya untuk sebagai contoh sudah menyediakan tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai rata-rata. Kalian bisa masukkan rumusnya yaitu sama dengan average. Nah, kalian klik angka yang akan dimasukkan ke nilai rata-rata ya. Nah, kalian bisa lihat saja contohnya. Nah, yang terakhir yaitu mencari nilai total. Nah, untuk nilai total kalian bisa masukkan rumusnya yaitu sum, lalu blok, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Lalu setelah itu di enter saja dan muncullah hasil nilai total keseluruhannya. Baik, terima kasih semuanya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan atau menggunakan
rumus IF dalam Excel ya. Nah, jadi ini adalah beberapa rumus yang saya akan aplikasikan ke dalam Excel. Yang pertama yaitu kita mencari nilai 1. Untuk rumusnya kalian bisa lihat dan kalian bisa praktekkan juga seperti yang saya berikan contohnya ya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mengolah datanya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai 1 dan nilai 2. Tetapi yang kali ini saya akan memunculkan nilai satunya saja, yang dimana kalau misalkan nilai satunya itu lebih dari 70, nah itu bisa dikatakan lulus. Nah, jadi kalian tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, dan ini hasilnya ya, tinggal kalian geser ke bawah saja, itu sudah otomatis menghitung dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dan juga grade ya. Jadi di sini kalian cari hasil nilainya dulu, lulus atau tidaknya. Setelah itu baru kalian masuk ke grade yang ada di kolom.
Nah, jadi di sini sudah berhasil ya. Tinggal kalian blok saja dan itu secara otomatis akan memperbaiki atau menyesuaikan dengan nilai kalian. Nah, yang terakhir yaitu sini akan membuat data buah dan sayur. Kalian bisa simak saja dan cara-caranya ya. Nah, di sini saya sudah berhasil dan tinggal di blok saja ya, biar nanti datanya menyesuaikan dengan data yang ada. Nah, di sini saya mencobanya apakah bisa atau tidak, dan setelah saya coba ternyata rumus itu berfungsi dengan baik. Semua, jadi di sini saya akan mengaplikasikan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih VLOOKUP dan HLOOKUP itu apa. Dan VLOOKUP itu fungsi Excel untuk mencari data secara vertikal ke bawah, mencari nilai di kolom pertama, lalu mengambil data dari kolom lain di baris yang sama. Nah, selanjutnya itu HLOOKUP. HLOOKUP itu fungsi Excel untuk mencari data secara horizontal ke samping, mencari nilai di baris pertama lalu mengambil data di baris lain di kolom yang sama. Nah, jadi itu pengertiannya ya. Nah, untuk rumus umumnya yaitu V atau HLOOKUP dalam kurung sel master titik koma master tabel kolom ke berapa yang akan diambil, lalu titik koma true atau false, biasanya itu 0 atau 1. Nah, itu rumus umumnya ya untuk pengaplikasian HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, langsung saja kita pengaplikasiannya. Di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP terlebih dahulu, yang dimana saya akan mencari data nama, dan rumusnya yang tadi saya sudah berikan, kalian bisa ingat-ingat, dan untuk caranya bisa kalian perhatikan saja pada video tersebut.
Nah, di sini sudah berhasil ya. Kalian bisa blok saja, nanti juga bakal muncul nama-namanya ya. Selanjutnya yang kedua itu mencari gaji, yang dimana rumus dan tata caranya sama seperti yang awal tadi. Nah, di sini sudah berhasil ya, tinggal kalian blok ke bawah saja lalu akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus transpose lalu digabungkan dengan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, ini tuh fungsinya untuk memasukkan data lebih dari satu kolom ya. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk rumusnya. Nah, untuk rumusnya itu kalian ketik transposnya itu di bagian awal. Nah, setelah itu kalian masuk ke rumus VLOOKUP atau HLOOKUP ya. Contohnya seperti yang ada di video tersebut. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, kalian tinggal blok saja ke bawah lalu nanti datanya akan muncul. Nah, selanjutnya itu sama seperti yang tadi ya, menggunakan transpose lalu masukkan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP nya. Nah, di sini juga berhasil, lalu kalian blok saja ke bawah dan datanya akan muncul. Nah, yang terakhir juga sama ya, menggunakan transpose lalu masuk ke rumus VLOOKUP atau HLOOKUP nya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk rumusnya. Kalian tinggal blok saja lalu nanti akan muncul bagian-bagiannya.
Nah, selanjutnya di sini saya akan mengaplikasikan rumus HLOOKUP yang dimana datanya yaitu miring ke samping ya. Lalu masukkan rumus umumnya HLOOKUP atau VLOOKUP. Di sini saya akan mengaplikasikan HLOOKUP ya. Dan caranya sama seperti awal tadi. Kalian bisa perhatikan saja videonya. Nah, di sini telah berhasil. Kalian tinggal blok saja seperti biasa. Itu akan muncul datanya ya. Nah, yang kedua juga sama seperti awal tadi, menggunakan HLOOKUP lalu masukkan rumus umumnya. Nah, di sini telah berhasil ya. Kalian tinggal blok aja seperti biasa, nanti datanya akan muncul secara otomatis. Nah, yang ini sama ya seperti awal tadi, menggunakan transpose dan lalu masukkan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, di sini saya akan mencontohkan yaitu menggunakan HLOOKUP. Kalian bisa perhatikan saja tata caranya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk penggunaan transpose HLOOKUP. Dan kalian tinggal blok saja seperti biasa, lalu akan muncul datanya secara otomatis. Selanjutnya juga sama, yaitu menggunakan transpose lalu memasukkan rumus umum HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, yang terakhir juga sama ya, menggunakan transpose lalu masukkan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP-nya.
Nah, di sini telah berhasil ya. Kalian tinggal blok saja seperti biasa, lalu akan muncul datanya secara otomatis.